nama saya Bunda Ais, sudah gitu aja karena tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Ratna. Putri pertama saya usianya 11 tahun, putri kedua usianya 8 tahun, dan putra ketiga usianya 3 tahun. Mungkin ada yang bertanya, putri pertama masih 11 tahun kok udah berani-beraninya ngomong ketika anakku jatuh cinta, apakah memang sudah di fasenya? Nanti kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya fase-fase jatuh cinta itu pada anak-anak. Dan yang kedua, saya akan menggunakan pengalaman saya ketika selama belasan tahun saya ada dalam sebuah organisasi pelajar. Jadi sejak tahun 2002 sampai sekarang saya terlibat aktif untuk membersamai anak-anak pelajar SMP dan SMA. Jadi mulai saya masih lajang sampai sekarang sudah beranak 3, ketemunya masih sama ya dengan anak-anak SMP dan SMA, dan nanti akan saya gunakan pengalaman itu untuk berbicara pada pagi hari ini. Bagaimana sudut pandang anak-anak dan juga bagaimana sudut pandang para orang tua. Karena kami ini ada di posisi tengah ya. Jadi sejak dulu itu kita ada di posisi tengah. Anak-anaknya curhat sama kita, bapak ibunya juga merapat ke kita suruh ngenasehatin anak-anaknya. Nah, mudah-mudahan ini nanti akhirnya kita bisa mendapatkan wacana yang pas, proporsionalnya juga pas gitu ya. Oke, nggak ada ayahnya di sini ya, bunda semuanya. Bunda-bunda semuanya, hari ini kita akan ngobrolin tentang satu tema yang mau nggak mau, siap nggak siap akan kita hadapi bersama. Ketika anakku jatuh cinta, ya, secara kasat mata sebagai orang luar yang kita nggak ada di sana, maksudnya kita tidak mengalami perasaan itu. Kalau yang saya amati adalah anak-anak itu biasanya mereka jadi aware sama penampilannya, iya nggak? Lebih aware sama penampilannya. Penampilannya kayak gimana nih? Misalnya ini perempuan ya, dia semakin sering patut di depan cermin. Kemudian dia mulai mix-kan baju-bajunya biar tampak lebih cantik begitu kan. Terus kemudian kalau misalnya lagi kumpul sama teman-temannya yang cowok-cowok, yang cewek-cewek, itu kayak senyum-senyum yang gimana gitu. Yang cowok juga kayak gitu. Ini tanda-tanda umum yang biasanya bisa kita lihat sekilas gitu ya, kita sebagai orang di luar anak-anak itu. Nah, sebentar ya. Iya, jadi ketika anakku jatuh cinta, apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak-anak itu udah mulai menunjukkan tanda-tanda suka sama lawan jenisnya? Ini yang pertama. Nah, keep calm and relax. Ya. Jadi kebanyakan orang tua ketika anak bilang mulai suka sama cowok gitu kan, mulai ada yang nembak begitu ya, kalau mungkin dia nggak suka tapi mulai ditembak sama lawan jenisnya, sama temennya, biasanya orang tua itu suka shock gitu kan, suka kaget. Kagetnya kenapa? Kagetnya bisa karena dua hal. Kagetnya karena kita nggak nyangka, ya wah anakku dulu tak gendong gitu kan, sekarang sudah suka sama cowok, sudah ditembak sama anak laki-laki yang lain, anak perempuan yang lain gitu kan. Atau yang kedua, kaget, shocknya itu karena lebih pada kekhawatiran kita. Aduh, di masa-masa kayak gini, di era yang luar biasa tantangannya, pergaulannya, anak kita sudah memasuki sebuah hutan yang ya tantangannya luar biasa. Pasti semuanya ada rasa khawatir, betul ya? Katanya ada gini, kalau anaknya perempuan itu khawatirnya lebih besar. Kenapa? Kalau sampai salah terjadi pergaulannya, nauzubillah kemudian dia kemudian melakukan kesalahan fatal, maka bekasnya itu akan berimpact. Bekasnya akan kelihatan, hamil dan sebagainya. Tapi jangan salah, anak laki-laki juga sama gentingnya gitu. Anak laki-laki juga sama-sama urgentnya. Karena saya sampaikan ini karena ada stereotip ya di masyarakat kita bahwa kalau punya anak perempuan itu harus lebih serius dibandingkan kalau punya anak laki-laki. Padahal enggak. Dua-duanya ini sama urgentnya, dua-dua sama gentingnya untuk dipersiapkan. Jadi ketika ada anak-anak kita yang kemudian mulai menunjukkan tanda suka kepada pasangannya, kepada lawan jenisnya gitu ya, maka tetap seolah kita pengen disadarkan gitu ya, seolah kita sedang diingatkan, anak-anak itu memang sudah akan memasuki fase tahap perkembangan selanjutnya. Jadi kalau
Kenapa kok saya bilangnya dewasa bukan remaja? Karena dalam Islam sendiri tidak dikenal istilah remaja. Gitu ya. Dalam Islam itu tidak dikenal usia remaja. Yang ada dalam Islam itu hanya anak-anak dan dewasa. Tadi sebelum ngisi materi ini saya ngobrol sama sulung saya, Teteh, kamu tahu nggak remaja itu apa? Enggak, Bunda. Ya, karena memang yang kami sharingkan sama anak-anak bahwa nggak ada gitu, nggak memperkenalkan istilah remaja, adanya anak-anak dan dewasa. Nah, ketika anak-anak ini mulai menunjukkan tanda suka kepada lawan jenisnya, maka ini menunjukkan anak ini sudah mau masuk akil balik atau bahkan sudah akil balik. Dan itu sesuatu yang sangat normal. Justru Bunda patut curiga, Bunda patut waspada kalau ternyata sampai usia anak-anak ini kayaknya kok datar-datar aja, kayak nggak menunjukkan tanda suka kepada lawan jenisnya. Nah, ini justru kita patut waspada gitu. Ini normal nggak sih anak kita? Nah ya, jadi ketika menghadapi kondisi ini, tenang, oh anakku normal ya. Selanjutnya apa? Kalau yang namanya tenang itu hati-hati gitu kan, hati-hati. Seringkali orang tua itu udah langsung kepengen ngekat. Kamu jangan pacaran lo ya, kamu tahu kan bahayanya pacaran. Kamu ngerti kan kalau pacaran dalam Islam itu nggak ada. Udah langsung dikat kayak gini, otomatis anaknya gimana? Nge-reject juga. Anaknya akhirnya jadi semakin nggak nyaman. Makanya kenapa di jurus yang kedua setelah keep calm and relax, ini adalah kunci pertamanya. Kunci yang keduanya adalah menjadikan anak itu sebagai sahabat orang tua. Menjadi sahabat anak, bersahabat dengan putra-putri kita. Kenapa kok saya sampaikan bersahabat dengan anak-anak? Karena di masa saat ini, dewasa sekarang ini, banyak sekali anak-anak itu yang tidak merasa nyaman bersama ayah dan bundanya. Saya sering kali dapat japrian konsultasi dari para orang tua yang anak-anaknya mulai beranjak dewasa, ya saya tidak sebut remaja, mulai beranjak dewasa, usianya mulai 13, 14, 15 gitu ya. Yang mengatakan anak-anakku tuh kok nggak mau cerita ya sama aku. Kalau ditanya rahasia, menyembunyikan sesuatu gitu. Bahkan pernah ada yang datang kepada saya dan suami begitu, mengabarkan bahwa nomor WA-nya bapak ibunya tuh bahkan diblok sama anaknya. Diblok sama anaknya. Ketika ibunya pengen ikut berteman di Facebook, diblok. Pengen di Instagram juga nggak bisa. Kenapa? Karena anak merasa tidak nyaman gitu sama orang tuanya. Bahkan pernah suatu hari saya menemukan satu postingan anak SMP di salah satu kota yang kebetulan saya berteman dengan salah satu temannya, terus dia di tag gitu ya. Jadi sehingga postingannya masuk ke saya gitu. Tulisannya begini, kita bersahabat. Kita bersahabat itu dia membahasakan teman-temannya ya dalam lingkup pertemanannya. Kita bersahabat karena orang tua kita tidak bisa dijadikan sahabat. Demi Allah saya baca postingan itu. Kita bersahabat karena orang tua kita tidak bisa dijadikan sahabat. Ini postingan dari anak cowok. Usia SMP. Saya nggak tahu SMP kelas berapa ya karena nggak kenal. Jadi sebuah hal yang patut kita refleksikan, patut kita renungkan, apakah anak-anak itu sudah nyaman menjadikan kita sebagai seorang sahabat? Yang namanya sahabat itu kan ya berarti kita mau ngobrol apa, nggak ada beban. Dari yang receh sampai yang serius, kita tidak ada beban yang berat untuk kita kemudian cerita ke sahabat kita. Nah, kita coba cek nih, anak-anak kita apakah demikian? Ataukah justru anak-anak kita lebih sering masuk rumah, masuk kamar, di dalam kamar, jarang ngobrol sama bapak, sama ibunya. Nah, ini bisa kita cek bersahabat dengan anak. Kenapa kok kemudian ini saya sampaikan, selain karena ada fenomena tadi, kita tentu masih ingat ya, sebuah nasihat dari Imam Ali, radhiyallahu an, beliau itu membagi usia, membagi pola komunikasi dan pendekatan sebenarnya. Membagi pola komunikasi dan pendekatan anak itu dengan 3 kategori usia. Usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan anak itu seperti seorang raja. Namanya raja ya berarti dieluk-elukan, diayomi, diseneng-senengin, nggak dimarah-marahin, nggak dibentak.
Itu usia 0 sampai 7 kata Imam Ali. Lalu kata beliau usia 7 sampai 14 perlakukan anak seperti seorang tawanan. Tawanan itu gimana? Ya tawanan itu di penjara kan. Artinya ada hukum yang harus ditaati, ada peraturan yang harus diikuti. Dia seperti tawanan yang harus diawasi terus. Lalu di usia berikutnya kata Imam Ali 14 sampai 21 tahun perlakukan anak-anak itu seperti sahabat. Nah, jatuh cinta itu erat kaitannya dengan perubahan hormon. Ya kan? Perubahan hormon dalam diri seorang manusia. Biasanya kalau dia mau balik, ya. Kalau balik itu kan beda sama akil balik. Kalau balik akil balik itu apa sih? Kalau akil itu berarti dewasa pemikirannya. Kalau balik itu dewasa secara biologis. Nah, suka sama lawan jenis itu erat kaitannya dengan balik. Dewasa secara biologis yang di sana ada hormon-hormon tertentu yang membuat ya itu tadi ya ada pertumbuhan kelamin sekunder maupun primernya mulai muncul ya kan. Kalau anak-anak perempuan dia sudah mohon maaf ya payudaranya mulai sakit. Ya, ini usia-usia 10-11 ya, payudaranya mulai sakit gitu kan. Biasanya kalau sudah nanti akan dilanjutkan dengan haid pertamanya. Dulu kalau kita, coba bunda-bunda silakan tulis di kolom komentar dulu bunda haidnya usia berapa? Silakan tulis di kolom komentar dulu bunda haidnya usia berapa? 13 tahun dari Bunda Anita. Yang lain? 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. 13 tahun. Oke ya, rata-rata usia itu ya, 12, 13, 14, 15. Saya 12 menjelang 13 haidnya. Tapi fenomena saat ini, sekarang itu semakin cepat loh anak-anak itu datang baliknya. Semakin cepat dia menemui haid pertamanya atau mimpi basah pertamanya bagi anak laki-laki. Awal tahun kemarin, saya ngisi di salah satu SD di Sidoarjo, materinya tentang seksualitas, pendidikan seksualitas. Saya ngobrol sama kepala sekolahnya dan saya tanya, di sini rekor tercepat anak haid usia berapa? Kata beliau, usia 8 tahun. 8 tahun udah balik, 8 tahun sudah haid. Itu kan artinya organ reproduksinya sudah siap untuk dibuahin. Ya kan? Artinya kalau ada sperma yang masuk, maka dia berpotensi menjadi janin gitu. Kebayang usia 8 tahun, dia sudah matang organ reproduksinya. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan buat kita. Para ayah, para bunda, apakah kita bisa bersahabat dengan anak-anak kita? Usia 14 sampai 21, jadikan anak-anak itu seperti sahabat. Duh, bunda, anaknya usia 11-12 tahun, bunda. 11-12 tahun itu kan berarti dia masih masuk seperti tawanan, tapi juga sudah dekat dengan masuk ke fase menjadikan sahabat. Terus gimana? Ya diantaranya gitu. Kalau anak usia 11-12 tahun, 12, 13, 14 tahun, terus dia masih saklek seperti seorang tawanan, yang terjadi ya dia nanti akan berontak. Dan parahnya adalah secara fitrah cinta itu lebih besar daripada benci. Dia akan lebih memperjuangkan cinta dibandingkan dia harus benci. Contohnya gimana? Kalau misalnya dia benci sama bapak ibunya, dia benci karena dia dilarang-larang pacaran, dia dilarang-larang jatuh cinta, terus kemudian dia jatuh cinta sama laki-laki, sama perempuan, yang terjadi apa? Secara naluri, cinta itu lebih didahulukan dari benci. Itu dalam kaidah agama kita ada ya. Makanya nanti akan saya ceritakan tentang jenjang-jenjang tauhid. Nah, kalau misalnya bapak ibunya ngelarang gitu, akhirnya, aku udah jatuh cinta mati nih sama pacarku, udah kita lari aja, lari. Walaupun kita bapak ibunya, kenapa? Ini tadi kan udah terlanjur cinta. Nah, nanti kita akan cek ya, bagaimana sebenarnya ini bisa kita munculkan dalam tahapan-tahapannya. Oke, jadi yang pertama adalah keep calm and relax. Jadi tenang aja.
nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah langsung dimarahi, nggak usah langsung keluar sungut, nggak boleh, kamu nggak ngerti, bla 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 bla. Udah, kalau anaknya baru ngomong kayak gitu, lah ya wes, mana kau usah ngomong mana nangis buku, gitu, ya kan? Udah langsung reject gitu kan. Yang kedua apa? Nah, jadilah sahabat dengan putra putri kita. Ya, jadi ini PR-nya antara PR komunikasi, ya kan, PR bonding. Nah, ini yang ketiga yang penting. Checklist. Apakah bekal mereka sudah cukup untuk masuk fase itu? Ya kan? Apakah bekal mereka sudah memadai untuk melewati sebuah tahap yang namanya tahap-tahap pubertas? Melewati sebuah tahap di mana dia mulai normal suka sama lawan jenis. Nah, kita baru checklist. Bukan di checklist dulu gitu kan, atau marah-marah dulu gitu kan, enggak, tapi tenang dulu, relax dulu, bangun bonding sambil di checklist, sambil dicek apakah dia sudah punya bekal yang cukup, apakah pemahamannya sudah benar tentang apa, tentang ini, sex education. Nah ini, jadi saya sengaja membawa materi tentang aku jatuh cinta ke sex education. Karena apa? Ya karena ini yang nantinya akan kita lakukan kepada anak-anak kita kan. Oke, menurut Bunda semuanya, sex education itu, pendidikan seks ke anak itu penting, nggak penting, atau penting pakai banget? Boleh tulis di kolom komentar. Pendidikan seks untuk anak-anak, sex education, itu penting banget atau nggak penting? Oh, penting banget. Penting banget ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok penting banget, Bunda? Oke. Sepakat ya, penting banget. Pertanyaannya, kenapa kok penting banget? Kok nggak penting aja? Atau jangan-jangan nggak penting, gitu kan? Kenapa kok penting banget? Silahkan tuliskan alasannya. Oke, agar mereka paham. Yang lain? Kenapa kok penting banget nih? Anak-anak itu perlu ada sex education agar bisa menjaga diri. Oke. Agar tahu batasan-batasannya, paham membuat anak mampu menjaga diri tanpa pengawasan, bekal utama berinteraksi dengan lawan jenis, bekal jalani kehidupan selanjutnya saat balik, lebih bertanggung jawab. Oh, banyak banget, paham banget agar tahu. Oke, sebagai dasar mereka ke depan agar berlebih hati-hati. Oke, makasih ya, keren banget ya jawabannya Bunda-Bunda. Oke, saya mau kasih data ya Bunda, saya mau kasih fakta. Kenapa kok kita harus mengambil posisi serius untuk sex education, berapapun usia anak kita saat ini. Karena makanya tadi saya judulnya checklist, ini udah kita lakukan belum? Kalau udah kita lakukan, alhamdulillah. Kalau ada yang belum kita lakukan, berarti ini PR orang tua yang harus dikerjakan berikutnya. Apa aja? Sex education, kenapa kok dia penting? Saya mau kasih data dulu. Ini dia. Ini 2019, ini materi saya tahun kemarin ya, jadi saya masih nggak merubah. 24 Juli 2019, KPAI itu mencatat peningkatan kasus pornografi anak lewat medsos itu angkanya luar biasa besar. Anak-anak punya HP, Bunda? HP-nya bisa akses internet? Hati-hati. Kenapa? KPAI mencatat angkanya semakin tahun semakin meningkat. Jadi kalau ngomongin tentang medsos, internet, itu jangan salah ya. Jangan cuman kita mikirnya, wah akses blue film. Enggak cuman blue film aja ternyata. Sekarang itu bahkan dari game-game tertentu dalam permainan-permainan online, itu sudah bisa menstimulus rangsangan-rangsangan pornografinya. Gimana? Saya pernah tahu ya, ada sebuah game itu, ada sebuah game yang kemudian ketika ada sebuah game yang dia menonjolkan lekuk-lekuk fisik seorang perempuan secara vulgar, ya kan? Pernah nggak ngelihat? Jadi tokohnya, tokoh utama dalam permainan itu digambarkan dengan tubuh yang sangat molek, dengan ukuran payudara yang sangat montok, dengan pinggul yang sangat besar. Nah, ini divisualisasikan.
Dan ada yang lebih parah dari itu, jika mereka selesai ke satu level, untuk naik ke level berikutnya, mereka biasanya dapat reward. Rewardnya ini berupa tayangan ML. Meskipun ML-nya kartun, tapi berbagai macam jenis ML itu dijadikan reward ketika seorang anak berhasil melewati level-level permainan tertentu. Akhirnya apa? Udah jadi penasaran. Wah, aku penasaran nih, aku pengen menang nih. Kalau menang, aku bisa tahu lagi apa gaya yang muncul gitu. Itu kenapa tahun berapa ya, saya lupa, sempat ramai di media sosial, ada sekitar anak 7, anak usia SD, SD atas sama SMP awal, kelas 1 begitu, anak 7 yang mereka memperkosa seorang anak SD juga, kalau nggak salah sekitar kelas 3 atau kelas 4 begitu ya. Dan ketika reka ulang sama polisi, ketika direka ulang kejadiannya, nauzubillah min dzalik tuh, anak 7 itu bisa menyebutkan bermacam gaya-gaya yang ada dalam sebuah permainan cinta. Kita bayang, Bun, kalau kita aja mungkin gayanya cuma A, B, C gitu ya. Ini mereka bisa tahu gaya macam-macam. Bisa ngerti gaya yang aneh-aneh. Dari mana? Yaitu tadi, paparan internet. Maka ini yang membuat kita penting nih ya. Anak kita mungkin di rumah baik-baik aja ya, tapi kita tidak bisa memfilter kan bagaimana pergaulan mereka di luar. Jangan salah ya, ada sekolah Islam yang muncul kasusnya adalah salah seorang anak itu ngajak teman-temannya ke rumahnya, ini dari sekolah Islam, mengajak temannya ke rumahnya gitu ya, dan di rumahnya mereka nonton film Blue. Padahal anaknya baik-baik semua gitu kan. Tapi kita nggak bisa nih, anak kita nanti berteman dengan siapa, kan kita nggak bisa 24 jam membersamai mereka. Ini pentingnya kenapa kita harus ada sex education. Data yang kedua, fakta berikutnya. Ada pemerkosa bocah di Bogor, ini remaja usia 17 tahun. Jadi karena dia tidak bisa mengendalikan hasratnya, tidak bisa mengendalikan dorongan seksualnya yang itu normal, natural ya, karena ketika dia sudah pubertas karena faktor hormon-hormon, akhirnya yang dia lakukan melampiaskan seperti ini. Mencari korban. Korban apa? Ya untuk dimainkan, diperkosa gitu. Berikutnya. Yang berikutnya nih, viral foto remaja usia 16 tahun yang dia diduga menggugurkan janin di masjid. Jadi saya baca ceritanya, ini Oktober 2019 ya, tepat setahun yang lalu. Jadi ini masjidnya ada 2 lantai, ada laki-laki dan perempuan. Ini si marbotnya tahu laki-laki perempuan naik ke atas, dipikir suami istri mau istirahat gitu ya. Ternyata kok nggak turun-turun, terus besoknya ada bau nyinyir gitu ya, bau anyir gitu kan. Ternyata anak perempuan ini melahirkan sendiri, seorang diri. Pacarnya udah nggak ada, kabur. Nauzubillah, dan melahirkannya di masjid. Kemana ibunya? Kemana bapaknya? Ya nggak ada kan? Oh, dia melahirkan sendiri gitu. Berikutnya, kalau dia nggak bisa dapat korban manusia, maka dia akan menyalurkan hasratnya kepada ini, sapi dan kambing. Sejak saya masuk di lembaga LSM pelajar, sejak tahun 2002, saya terlibat dengan aktivitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya datang ke Jakarta waktu itu membahas tentang ini ya. Kita bahas tentang ini, bagaimana kondisi pemuda kita, negara kita yang dia bahkan sapi saja jadi korban, bahkan kambing aja untuk tempat melampiaskan. Ini ya, bunda-bunda, kenapa kok alasan kita tidak boleh mengatakan bahwa sex education itu adalah hal yang tabu. Enggak, ini harus kita siapkan. Ini harus kita checklist. Agar apa? Ya nanti ketika anak-anak kita jatuh cinta, ketika anak kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya, kita bisa mempersiapkan mereka. Saya pengen tanya nih, seks itu apa, Bunda? Silahkan tulis di kolom komentar. Menurut Bunda, yang Bunda tahu seks itu apa? Boleh ditulis ya di kolom komentar. Seks itu apa? Boleh ditulis. Oke, gender. Ada yang mengatakan kelamin. Jenis kelamin. Seks jenis kelamin. Oke. Baik. Segala tentang organ reproduksi.
Oke, iya. Jadi beda ya antara seks sama seksualitas. Kalau seks itu urusannya dengan jenis kelamin. Jadi ada seorang anak gitu kan, ada seorang anak yang dia masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, tiba-tiba datang sama bundanya. Bunda, seks itu apa? Oh, kebayang Bu, kalau anak kelas 2 SD tiba-tiba datang ke kita terus dia tanya seks itu apa? Shock lah si ibu ini. Karena ibunya nggak bisa jawab, takut salah gitu kan, gimana ngomongnya nanti biar dia nggak semakin kepo. Akhirnya ibunya ngomong, tanya sama papa. Akhirnya si anak ini nanya ke papanya, begitu nanya ke papanya, "Pah, seks itu apa?" Papanya juga nggak kalah kaget, nggak kalah shock, akhirnya bilang, "Tanya sama bunda." Karena ayah sama bundanya sama-sama nolak, akhirnya ya udah dijawab pelan-pelan. Jadi nak, seks itu adalah ketika seorang laki-laki dan perempuan dia sudah menikah, lalu mereka saling bersayang-sayangan dan jadilah dedek bayi di dalam perut. Seks. Lah ibunya sama bapaknya juga penasaran gimana caranya anak kelas 2 SD tahu tentang seks, ditanya gitu. Kamu tahu dari mana sih seks gitu? Iya, soalnya tadi di sekolah itu aku ada kertas tulisannya kayak gini, name, address, age, usia, seks. Jadi seks itu artinya jenis kelamin. Jadi seks itu artinya jenis kelamin ya. Kalau seksualitas itu apa? Kalau seksualitas itu adalah segala sesuatu yang dimensinya bisa dimensi biologis, yang dimensinya kalau di biologis itu berarti ada organ-organ reproduksi, kemudian ada dimensi psikologis, gimana sih psikologisnya laki-laki dan perempuan itu nggak sama. Nah, ini seksualitas. Yang pengen saya tekankan di forum ini adalah ini, ada satu fitrah yang namanya fitrah seksualitas. Jadi fitrah itu sesuatu yang udah Allah install, sesuatu yang udah Allah tanam dalam diri kita. Ada 8 fitrah, nah salah satunya adalah fitrah seksualitas. Maksudnya fitrah seksualitas itu gimana sih? Jadi kalau kita ngomongin pendidikan seksualitas dengan pendekatan fitrah seksualitas, maka kita tidak sedang menyiapkan anak kita untuk jatuh cinta saja. Kita tidak sedang menyiapkan anak kita untuk memasuki satu fase di mana dia suka sama lawan jenisnya saja. Enggak, lebih dari itu. Fitrah seksualitas itu adalah gimana caranya anak laki-laki dia bersikap, berpikir, bertindak sesuai gendernya. Anak perempuan juga berpikir, bertindak, bersikap sesuai dengan gendernya. Kalau laki-laki, ya jadi laki-laki sejati, jadi calon suami sejati, jadi ayah yang sejati. Kalau kita ngomongin perempuan, maka gimana caranya dia benar-benar jadi sosok perempuan, sosok femininitas gitu ya, punya feminitas dalam dirinya, dia juga jadi calon istri yang baik, dia juga jadi calon ibu yang baik. Jadi ini pembahasannya lebih kompleks dari sekedar anak kita ngomong, "Mah, aku jatuh cinta." Oke ya? Jadi ini lebih urgent kita bahas. Karena kalau ini kita bahas, otomatis "Mah, aku jatuh cinta" masuk ke dalamnya. Fitrah seksualitas, ini sesuatu yang sudah Allah install dalam diri kita. Ada nggak seksualitas yang kemudian dia cedera? Ada. Kalau Bunda pernah ngelihat nggak ada laki-laki yang dia sangat melambai? Pernah tahu ada cowok-cowok yang melambai? Jangan gitu dong, gitu ya. Padahal dia cowok gitu. Atau misalnya dia memegang gelasnya itu kayak gini nih. Kelihatan ya, memegang gelasnya kayak gini. Harusnya biasanya kok cowok kan gini ya. Nah ini kayak gini. Terus dia melambai. Atau anak perempuan yang dia itu sangat maskulin, sangat tomboy. Bahkan tomboynya ini ngalah-ngalahin anak cowok. Ada yang kayak gitu? Ada di masyarakat kita. Atau ada nggak yang kemudian kita lihat ya ini ya, mulai ada LGBT. Jeruk makan jeruk. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Banyak. Terakhir itu bahkan saya dapat japrian dari seorang ibu, istrinya pekerjaannya sangat maskulin, dan beliau menceritakan, "Suami saya suka sama temennya cowok, dan mereka pacaran. Anaknya udah 2 besar-besar." Dan ini adalah sebuah penyakit. Penyakit dari apa? Dari fitrah seksualitas yang cedera. Nah, tentu kita nggak mau ya terjadi hal-hal yang demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, ada tahapannya. Bunda boleh catat
agar catatan ini bisa didiskusikan bersama ayah, lalu dicek, ya kan? Tadi di awal kan temanya tentang dicek. Silakan dicek ini sudah dilakukan atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, silahkan segera dilakukan. Atau sudah tapi salah, oke, berarti diperbaiki. Agar apa? Dia tidak menjadi hutang pengasuhan. Dia tidak menjadi luka-luka yang akan menganga dan akibatnya ketika mereka besar nanti. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Oke, kita cek dulu apa yang akan dicek. Usia 0 sampai 2 tahun, anak itu harusnya dekat sama ibunya. Udah nggak anaknya dekat sama ibunya? Di usia 0 sampai 2 tahun ini berarti dia boleh dibilang ada proses menyusui. Mohon maaf ya, kalau agak ekstrim, menyusui, bukan memberi ASI. Beda nggak menyusui sama memberi ASI? Beda. Kalau menyusui itu prosesnya langsung dari payudara ibu. Kalau memberi ASI dia pakai sarana-sarana lain, pakai mediator-mediator yang lain. Ini kalau nggak ada uzur syar'i ya dia harus menyusui. Atau ada juga yang dia langsung menyusui dari payudara ibu, tapi sambil disambi scroll Facebook, sambil disambi untuk buka WA. Ini juga masuk kategori memberi ASI, bukan menyusui. Nah, lekatkan anak dengan bundanya. Ini usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kita coba cek. Apakah anak-anak kita yang tadi sekarang usianya 8, 13, 14, 15, 17, 21, gitu, ada yang putranya usia 21, apakah waktu ketika usia 0 sampai 2, anak itu sudah dekat dengan bundanya? Dicek. Berikutnya, usia 3 sampai 6 tahun. Kira-kira dekat sama siapa? Coba ditebak, tulis di kolom komentar, di kolom chat. 3 sampai 6 kira-kira dekat sama siapa, yo? Tiga sampai 6 tahun. Sesuai gender. Oke, dekat sama ayah. Baik, dekat sama ibu, dekat sama ayah, kedua orang tuanya. Iya. Jadi usia 3 sampai 6 tahun anak itu dekatkan dengan ayah dan bundanya. Kalau di usia 0 sampai 2 tahun, dekatkan anak dengan bunda. Dekatkan anak dengan bunda. Dekatkan anak dengan bunda itu maksudnya gimana? Itu tadi ya, ada proses menyusui. Sebentar ya. Ada proses menyusui, bukan memberi ASI. Ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, dia juga harus ditanamkan rasa malu. Rasa malunya gimana? Adek, ayo kita ganti pampersnya, ganti diapersnya di kamar mandi ya. Ayo kita ganti diapersnya sembunyi-sembunyi yuk, gitu ya. Bukan malah ketika dia mau diganti diapersnya, dia langsung dijeber di tempat terbuka gitu. Dia sudah mulai memahami ya, mulai belajar. Oh ternyata kalau gini harus malu gitu kan. Nah ini modal untuk nanti akhirnya dia mengenali auratnya. Kemudian di usia 0 sampai 2 tahun juga anak-anak itu kan biasanya sudah mulai menyebutkan nama-nama organ tubuh. Ini apa? Mata. Ini apa? Hidung. Ini apa? Mulut. Coba kalau bunda dulu waktu anaknya laki-laki menyebutkan alat kelamin laki-laki dengan sebutan apa? Silakan tulis di kolom komentar. Dulu waktu anak-anak masih kecil, kita menyebutkan anak laki-laki itu alat kelaminnya namanya apa? Burung, penis, titit, burung. Oke, apa lagi? Iya, titit, burung, penis. Burung, penis. Oh ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, ini juga yang menjadi PR. Ketika kita menyebutkan alat kelamin itu harusnya ya disebutkan apa adanya tanpa harus dikasih substitusi. Namanya apa yang benar? Penis gitu. Ya sudah, kenalkan bahwa itu penis. Bukan dikenalkan sebagai burung, bukan dikenalkan sebagai titit. Harus langsung, betul, harus langsung. Jadi kalau penis ya penis-penis aja gitu, ngomong penis itu. Anak saya nomor 3 itu kan laki-laki ya, umurnya 3 tahun gitu. Kadang ketika di jalan, di tempat umum gitu, dia kadang-kadang suka ngomong gitu, bunda ini penisnya, awal ngomong apa, pokoknya dia ngomong menyebut kata penis, bunda ini penisnya gitu. Itu orang yang lain lihat itu pada jedeng gitu kan. Ih, anak itu vulgar banget, masih kecil udah ngomong penis. Loh gimana dong, kan emang namanya penis gitu kan. Sekarang yang punya anak perempuan, dulu waktu menyebut
alat kelamin perempuan, Bunda dulu sebutnya sebagai apa? Silakan tulis di kolom komentar. Wewe. Yang lain? Meme. Nah, ada wewe, ada meme. Mudah-mudahan saya nggak salah ya cara bacanya ya. Iya, sama juga gitu ya. Kalau anak perempuan, nama kelaminnya vagina. Sebutkan namanya adalah ini vagina. Bibir vagina. Iya. Noni, lu ada noni juga. Oh, anu ya, anu gitu ya. Iya, Bunda, maka ini coba cek, apakah kita sudah on track di fase ini? Sekali lagi, sebutkan apa adanya. Loh Bunda, nanti nggak nyaman gimana? Ya sudah, kalau nggak nyaman itu kan masalah mindset gitu kan, masalah pola pikir kita. Sebutkan aja vagina, sebutkan saja penis, sebagaimana kita juga ringan menyebutkan bahwa ini mata, ini hidung, ini telinga, titik. Gitu ya. Ini bagian dari pendidikan seksualitas. Iya. Kayak gitu ya. 02. Menyusui, memunculkan rasa malu, dan mulai mengenalkan organ intim sebagaimana mestinya. Berikutnya usia 3-6 tahun, dekatkan anak dengan kedua orang tuanya. Goalnya di usia 3 tahun, anak itu bisa clear menyebutkan dia laki-laki atau perempuan. Adik, kamu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, oke betul. Jadi dia clear bahwa dia anak laki-laki, kalau laki-laki punya penis. Gitu. Kalau anak saya tanya, kamu laki-laki atau perempuan, Dek? Laki-laki. Kalau laki-laki punya apa, Dek? Punya penis gitu. Ngomong dia, usia 3 tahun tuh harus clear. Nah, yang kedua, rasa malunya juga masih harus dipertahankan. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kemudian ada anak yang ketika dia renang di tempat umum, udah deh nggak usah ke kamar mandi deh, ganti di sini aja, blejet, langsung dilepas semua bajunya di muka umum tanpa diusaha ditutupin handuk gitu kan, karena menganggap dia masih kecil. No, hati-hati, dia harus mulai ditanamkan dengan rasa malu. Dan waspada, di luar sana predator itu sangat banyak sekali. Ada sebuah kasus seorang ibu yang nulis gitu ya, nulis di Facebook kalau nggak salah waktu itu, dia lagi di kolam umum, kolam renang gitu kan, terus anak-anak itu banyak yang diperlakukan demikian sama ibunya, salin aja di sini, nggak usah ke kamar mandi gitu. Dan ternyata ada satu sorot mata yang mengamati anak-anak yang sedang telanjang, dan matanya tuh kayak orang lagi horny gitu, tau horny ya, lagi sange, ngelihat anak kecil padahal cuman ganti baju doang gitu. Dan ada dalam sebuah cerita yang lain tuh ada seorang anak SD yang dia itu sekolah. Kalau anak SD itu anak SD negeri ya, dia kan roknya pendek ya, ada roknya pendek. Nah, terus dia tuh cuma pakai celana dalam aja. Begitu kemudian di luar sekolahnya tuh banyak orang jualan mainan, dia jongkok di sana. Kalau bahasa Jawanya tuh mekokok gitu kan, kelihatan celana dalamnya. Ada satu penjual itu yang menikmati. Dan ibu ini adalah ibu anak lain yang ketika dia mau jemput anaknya, dia menyaksikan pandangan itu, kemudian si penjual tadi dibentak, dan anak ini tanya, mamamu mana? Belum datang tante. Ya udah ya, tante tungguin ya sampai mamamu datang. Begitu mamanya datang, ibunya ngomong, ibu lain kali kalau anaknya sekolah pakaiin celana panjang, jangan cuma celana dalam doang gitu. Kenapa? Ya itu tadi, predator ada di mana-mana ya, selain memunculkan rasa malu. Usia 3-6 tahun itu apa ya, kalau dalam pendidikan fitrah iman, dia sudah dimunculkan fitrah iman tauhid rububiyatullahnya. Jadi mulai dikasih wacana-wacana bahwa Islam keren banget, bahwa Allah itu baik banget, bahwa Rasulullah itu keren banget gitu ya. Nanti kapan-kapan kita bahas fokus tentang ini. Intinya membuat anak itu, kalau bahasa saya, ngecas ngiler-ngiler bahwa Allah itu keren, bahwa Islam itu keren, bahwa Rasul itu keren. Ini harus khatam di usia 7 tahun, di bawah 7 tahun. Ini catatannya harus khatam di usia 7 tahun. Makanya kalau saya ngisi training untuk sekolah jenjang TK gitu ya, saya selalu minta materi ini. Kenapa? Ini yang sering kali terlewatkan. Ini yang sering kali terabaikan oleh orang tua. Kenapa? Dia langsung digegas untuk memperkenalkan syariat. Dia langsung digegas untuk menjalankan anak-anak ini menjalankan syariat. Padahal nggak bisa. Ada tahapannya. Dan tahapan yang pertama adalah tauhid rububiyatullah. Agar apa? Nah, baru nanti di usia 7-10 efeknya akan terasa.
02 dekat sama bunda, 36 dekat sama dua orang tua, 7-10 kira-kira anak dekat sama siapa yo? Silakan tulis di kolom komentar. Usia 7-10 anak dekat sama siapa? Coba ditebak. Dekat sama ayah. Oke, yang lain? Dekat sama teman. Dekat sama gender. Dekat sama siapa? Anak 7-10 tahun? Iya, dekat dua-duanya. Oke. Oke, anak 7-10 tahun, dia harus dekat dengan yang satu gender. Kalau anak perempuan, dia harus dekat sama ibunya. Artinya apa? Di fase ini, anak perempuan itu harus dapat asupan feminitas yang lebih besar. Anak laki-laki harus dapat asupan maskulinitas dari ayahnya. Kalau anak perempuan usia 7-10 tahun, berarti dia harus dekat sama ibunya. Nah, ibunya yang biasa cateringnya di stop dulu lah. Kenapa? Anak-anak ini butuh melihat aktivitas seorang ibu, masak, menyediakan makanan untuk keluarganya, menyediakan menu-menu sehat untuk anak dan suaminya gitu. Anak-anak perlu melihat nih. Jadi kalau yang sering cateringnya ditunda dulu. Enggak kok, aku nggak pernah catering kok bun. Aku cuman GoFood, ya sama aja. Ya, jadi ini ya. Kemudian mulai melibatkan mereka dalam misalnya kayak jemur baju gitu kan, walaupun anak laki-laki juga dilatihkan ya, tapi terutama anak perempuan hal-hal yang sifatnya feminitas ini mulai dimunculkan, diajakin ke pasar gitu kan, kemudian sisiran rambutnya yang rapi. Nah, itu di usia 7-10. Kalau anak laki-laki berarti dia didekatkan sama ayahnya. Kenapa didekatkan sama ayahnya? Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya, misalkan nih ke bengkel bareng-bareng. Kalau ke bengkel nggak usah sendiri, aja anak cowoknya yang usia 7-10 tahun. Kalau kemudian misalnya ayahnya lagi nyuci motor, nyuci mobil, ya diajak juga gitu. Agar dia bisa melihat itu unsur-unsur maskulinitas pada sosok ayahnya, dan dia bisa menjadi gambaran, oh ternyata kalau laki-laki kayak gini ya, yang anak cewek, oh ternyata kalau perempuan kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya. Usia 7-10 dekatkan anak dengan yang satu gender. Bikin mereka terinspirasi menjadi seorang istri bagi anak perempuan. Bikin mereka terinspirasi menjadi seorang ibu. Kalau anak perempuan saya nomor 1 tuh sampai mengatakan kayak gini, sebentar, saya ngecas dulu. Iya, kalau anak perempuan saya tuh sampai ngomong kayak gini, aku pengen banget loh jadi seorang istri yang baik. Itu usia 10 tahun dia sudah declare. Waktu dia lagi di dapur, ya walaupun juga nggak expert banget ya, masak juga ala kadarnya gitu. Ketika ayahnya nanya, Teteh kamu lagi ngapain? Aku belajar menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik. Jadi gimana caranya anak umur 7-10 tahun di fase yang ketiga ini, dia merasa terpesona ya kepada sosok perempuan sebagai ibu dan sebagai istri. Nggak cuma sekedar jatuh cinta gitu kan, tapi kita ngomonginnya nanti kalau dia cinta, sampai dia menikah, dia bisa nggak jadi istri yang baik, kan begitu. Dia bisa nggak jadi ibu yang baik? Ini yang dimaksudkan di fitrah seksualitas. Anak laki-laki juga kayak gitu ya, dekat dengan ayahnya dengan aktivitas-aktivitas maskulinitas. Oke, ini 7-10. Tahapan ketiga, silakan dicek apakah anak-anak bunda, putra-putri bunda, yang harusnya dilakukan di fase ini, apakah juga sudah mulai dilakukan. Termasuk di fase ini persiapan akil balik, persiapan balik gimana mereka tahu bahwa oh ternyata kalau perempuan itu nanti bakal ada haid. Ini sejak usia 3-6 sebenarnya juga sudah mulai dikasih tahu ya. Biasanya kalau orang tua lagi zamannya bulan puasa Ramadan, terus orang bundanya lagi haid gitu kan,
kalau bunda haid biasanya suka sembunyi-sembunyi ya, anaknya nggak tahu kalau bundanya nggak puasa. Banyak yang seperti itu. Padahal bisa dikasih tahu bahwa bunda temani kalian sahur ya, tapi bunda nggak puasa loh. Jadi nanti bunda bebas makan. Kenapa kok bunda nggak puasa? Iya, karena bunda sedang haid. Haid itu apa bunda? Haid itu keluar darah dari vagina. Itu darahnya darah kotor. Dan kata Allah, kata Rasulullah, kalau lagi haid itu nggak boleh sholat. Itu dijelaskan di usia 36 tapi dimantapkan di usia 7. Ketika apa? Tauhid mulkiyatullahnya sudah mulai ditanamkan. Kalau rububiyatullahnya tadi adalah membuat dia terpesona, nah kalau di mulkiyatullah ini berarti dia mulai dikenalkan kepada beban-beban syariat. Itu kenapa anak usia 7 tahun mulai diajari untuk sholat, ya kan? Jadi ngajari sholat itu mulai 7 tahun kata Rasulullah, bukan sejak dini. Nah ini kan kebanyakan kita salah kaprah tuh. Masih PAUD sudah diajarin bacaan sholat gitu kan, tapi tidak mengambil porsi untuk membuat dia cinta sama Allah. Akhirnya apa? Saya pernah datang ke satu kota, pulang dari acara, saya diantar sama panitia sekaligus ustadz pemilik sebuah sekolah tahfidz begitu. Beliau mengatakan, Bunda Ais, nanti Bunda Ais kalau punya anak jangan kayak saya ya. Kenapa Ustadz? Anak saya itu yang pertama, saya kok agak lupa usianya 22 tahun atau berapa ya, itu sudah hafal sekian juz. Adiknya hafiz-hafizah. Tapi meskipun mereka sudah besar, meskipun mereka sudah hafiz dan hafizah, tapi untuk sholat saja mereka masih disuruh, kayak gitu. Nah ternyata apa? Itu tadi ada jenjang yang tidak dikawal dengan baik, ada tahapan yang tidak dikawal dengan sempurna. Nah di 7-10 nih mulai persiapan balik. Kalau anak-anak saya, si sulung sudah saya kasih buku, aku sudah balik. Jadi saya pastikan dulu bukunya aman, kemudian saya minta dia baca, karena kalau dia baca sama bundanya ceramah itu kan pasti beda ya kesannya. Saya suruh baca, nanti dia diskusikan gitu. Kadang-kadang dia ngomong, bunda ngelihat ini loh, kerokan janggut, tahu nggak sih? Kerokan janggut, dia bilang, dia nggak tahu tuh apa. Bunda itu ya buat memotong bulu-bulu yang akan tumbuh di ketiak dan kemaluan. Ya, karena tanda-tanda hormonnya mulai muncul kan begitu ya, ada bulu-bulu halus yang muncul di beberapa bagian tubuh. Nah, ini yang kemudian akhirnya disiapkan oleh kita orang tuanya, mempersiapkan dia balik. Mempersiapkan nanti kalau pakai pembalut kira-kira gimana, nanti kalau haid rasanya gimana. Termasuk anak saya sekarang dia belum haid ya, sekarang usianya 11 tahun dia belum haid. Dia tapi payudaranya sudah mulai ini ya, mulai menonjol. Dan saya nanya, Kak, Teteh, payudaramu agak sakit ya? Iya bunda. Wah kamu siap-siap nih. Siap-siap apa bunda? Siap-siap haid gitu. Wah aku udah gak sabar aku haid gitu. Jadi haid itu apa ya, istilahnya juga tidak menakutkan, tidak menjadi horor buat dia gitu. Ini usia 7-10. Lalu berikutnya usia 11-14. Kira-kira anak didekatkan kepada siapa? 11-14. Anak-anak dekat sama siapa yo? Oke, ada ibu, ada ayah ibu, ada ibu. Lawan gender, perempuan sama ayah, lawan gender. Oke, iya. Kalau usia 11-14, dekatkan anak dengan yang berbeda gender. Kalau anak perempuan, berarti dekatkan sama ayah. Kalau anak laki-laki, dekatkan sama ibu. Kalau tadi umur 7-10, anak laki-laki itu jangan pernah dibawa ke salon. Ya kan? Kadang-kadang nggak ada yang jaga nih, nggak apa-apa lah tak ajak aja ke salon. Jangan ya, mending kita nunda ke salonnya daripada mengajak anak laki-laki ke salon gitu. Kenapa? Nanti takutnya begini lagi waktu ngelap keringat. Ya, karena ada fitrah yang cedera. Nah, usia 11-14 baru nih dilintaskan gender. Kalau anak laki-laki berarti dia harus dekat sama ibu. Kalau dia tidak dekat sama ibunya, anak laki-laki, maka yang dikhawatirkan ketika kelak dia jadi suami, dia jadi suami yang, mohon maaf, boleh dibilang dia jadi suami yang arogan, tidak paham bagaimana perasaan wanita, tidak mengerti bagaimana memuliakan seorang perempuan. Jadi kalau misalnya ada suami-suami kita yang kayaknya dia nggak ngerti banget perasaan wanita, yang kayaknya arogan gitu sama perempuan, sama istrinya, coba cek. Ada yang
something trouble nggak di fitrah seksualitas di jenjang-jenjang itu? Nah ya, oh ternyata ada. Kenapa? Iya ternyata dulu suami kita nggak pernah deket sama ibunya gitu kan. Atau sebaliknya gitu kan. Yang kejadian nggak sebaliknya. Nah kalau anak laki-laki didekatkan sama ibunya, nah kalau anak perempuan didekatkan kepada ayahnya. Kenapa? Ada sebuah penelitian anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya di fase 11 sampai 14, dari hasil penelitian disinyalir dia 6 kali lebih besar potensinya ditiduri oleh laki-laki lain. Nauzubillah. Penelitiannya begitu. Dia lebih besar 6 kali potensinya ditiduri oleh laki-laki lain. Kenapa? Usia 11-14 ini kan usia mulai tertarik kepada lawan jenis. Nah, ini anak-anak kita kan usianya di sini nih misalnya. Ada yang sudah melampaui ini. Nah, usia-usia di sini adalah ketika dia tertarik sama lawan jenis, dia mulai suka dengan lawan jenisnya. Ini misalkan kebayang anak perempuan ya. Terus musimnya Valentine ya, Valentine anak-anak muda itu kan banyak yang Valentine. Pas 14 Februari dia didatangin sama cowok. Yang cantik itu sudah cering gitu kan. Kamu mau nggak jadi pacarku? Wah, kayak berasa ditembak itu kayak klepek. Dikasih coklat, dikasih bunga. Udah melambung tinggi. Gitu. Itu kalau dia nggak dekat sama ayahnya. Tapi ketika dia dekat sama ayahnya, dan menjadikan ayahnya ini sebagai cinta pertamanya, karena ayahnya berhasil mengambil hatinya, ada anak cowok yang bilang, kamu cantik deh. Biasa aja. Gitu dia. Yang kedua, kamu mau nggak jadi pacar gue? Ini aku kasih coklat buat kamu, aku kasih bunga. Alah, coklat sama bunga. Bapakku lo ngasih ATM. Iya. Saya pribadi termasuk yang merasakan impact dari fase 11-14 dekat dengan ayah. Saya sangat mengagumi ayah saya di fase itu. Saya dekat sama ayah saya, jadi kalau ayah saya ngelembur kerjaan gitu, ayah saya dulu kerjanya di PDAM Surabaya. Kalau ayah harus lembur itu saya mesti ikut. Kemudian kemana-mana saya sering sama ayah di fase-fase usia ini. Sampai 15, 16, 17, 18 tuh saya deket banget sama ayah. Dan saya menjadikan ayah saya tuh sebagai prototipe suami keren gitu. Kebayang ya? Jadi nanti kalau cari suami ya kurang lebih kayak gitulah gitu. Yang anak laki-laki juga gitu, ketika dia dekat sama ibunya, dia punya prototipe bahwa, oh kalau cari istri itu kayak ibu loh, nanti insya Allah bahagia hidupnya. Nah, jadi begitu ya Bunda. Nah ini kalau anak-anak kita sudah jatuh cinta, ya, anak-anak sudah mulai suka sama lawan jenisnya, rata-rata di fase 11-14 ke atas, artinya usia 20 ini kan juga sudah dekat sama lawan jenis, sudah suka gitu ya. Maka anak-anak ini harus dekat dengan lintas gendernya. Dulu umur 7-10 tahun, anak perempuan saya yang pertama itu sangat dekat sama saya. Bahkan saya bilang dia tuh edik banget, ketagihan, kecanduan sama saya. Apa-apa sama bunda, apa-apa sama bunda, apa-apa sama bunda. Sampai dia kepengen, aku pengen jadi istri yang baik kayak bunda, aku pengen jadi ibu yang baik kayak bunda. Udah orientasinya kayak gitu. Begitu 11-14, dia masuk usia 11 tahun, ini kan harus dipindah nih, dari yang deket sama saya, dipindah deket ke ayahnya. Wah itu saya merasakan banget effortnya luar biasa. Upayanya, usahanya itu tidak mudah. Akhirnya apa? Nah kita cari tahu. Waktu itu dia bilang, aku suka sama bunda tuh soalnya waktu kita ke Transmart, bunda itu mau naik roller coaster sama aku gitu. Oh roller coaster, oke coba ya. Ayah besok waktu ke Transmart, ayah naik roller coaster sama si teteh. Akhirnya kita bilang, ayah sama teteh sama ayah ya naik roller coaster. Dan akhirnya dia membuka dirinya untuk ayahnya, untuk dekat dengan dia, dan kita udah sounding ke anak-anak. Anak saya yang umur 7 tahun dia sudah paham tentang anak 7-10 itu dekat sama orang tua yang segender. Jadi 11-14 anak-anak dekat dengan lintas gender. Jadi kalau sekarang lagi ada pergi bareng anak-anak gitu ya, tapi nggak semuanya. Anak nomor 2 yang perempuan bilang, ini kan fase dimana aku harus dekat dengan bunda. Itu di-clear itu anak-anak. Yang kakaknya, oh iya, gak apa-apa kamu sama bunda. Ini fase usiaku harus dekat sama ayah. Iya, kita jalan-jalan. Nah, kayak gitu. Nah, ini akhirnya anak paham, orang tua juga paham. Orang tua paham, anaknya juga ngerti bahwa, oh fase ini harus disesuaikan. Kayak gitu ya teman-teman, bunda-bunda. Dan semua pondasinya kembali ke
keimanan, tauhid. Makanya tadi kenapa saya masukkan ada tauhid rububiyatullah, agar anak-anak ini bisa menganggap bahwa Islam itu keren, bahwa Allah itu keren, bahwa agama ini Rasulullah itu keren. Jadi bikin anak-anak itu ngecas ngiler-ngiler gitu. Kalau mereka sudah cinta mati sama agama ini, sudah cinta mati sama Allah dan Rasulnya, baru nanti dimasukkan beban-beban syariat dalam agama, baru mulai diperkenalkan. Jangan dibalik gitu kan, jangan diubah, udah dikasih syariat dulu, urusan cinta belakangan nggak bisa gitu. Itu mengapa kalau kita belajar fikih, fikih itu kan banyak, ada fikih ibadah, ada fikih wanita, ada fikih jual beli, ada yang namanya fikih dakwah. Di fikih dakwah itu jelas, clear banget poinnya. Sampaikanlah dulu berita gembira sebelum menyampaikan peringatan. Jadi kalau di usia 0 sampai 6 tahun, ya ngomongnya tentang surga, ngomongnya tentang Allah yang maha luar biasa, Allah yang baik hati, Allah yang maha pemberi rizki, dan sebagainya. Nggak ngomongin tentang neraka, nggak ngomongin tentang kiamat, dajjal, dan sebagainya. Kalau mereka sudah terpesona kepada Allah, Rasul, dan agama ini, baru di usia 7 sampai 10 masuk ke tauhid mulkiyatullah, al-mulk. Allah itu sebagai pembuat SOP, sebagai pembuat keputusan. Allah itu sebagai seorang hakim yang kalau sudah punya SOP kita harus patuh. Ini bisa. Sama lah ya kalau kita kemudian misal kita ke mall gitu kan. Kita ke mall. Terus di mall itu kita tahu ada anak perempuan, dia muslim gitu loh. Terus kita datengin. Karena bajunya sangat minim, pakai tank top, pakai hot pants gitu kan. Kita datang udah ngomong, Mbak, bajunya minim banget ya. Ya ampun, kekurangan kain ya. Nggak punya uang ya Mbak buat beli baju yang tutup. Mbak tahu nggak sih kalau auratnya kebuka kayak gitu, mata laki-laki tuh pada ngeliatin kamu nanti bisa masuk neraka. Neraka itu panas. Kamu ngerti kan, panas. Kira-kira kita mau diapain sama nih anak? Tonjok siapa sih ibu kan gitu kan, atau kan ibu sok-sokan kayak sudah punya kapling di surga aja, nah kayak gitu kan, nge-reject gitu kan. Tapi coba bandingkan kalau misalnya nih misal Bu Dini Damayanti misalnya. Bu Dini Damayanti sudah pernah kenal saya sebelumnya Bu? Udah pernah ketemu? Belum ya? Boleh dinyalakan Bu mic-nya Bu? Bu Dini kita udah pernah ketemu belum Bu Dini? Oh belum. Oh iya, susah ya mic-nya. Oke, boleh ditulis di chat aja ya Bu nanti ya. Bu Dini misalnya kita kan belum pernah ketemu nih ya Bu Dini. Sebentar. Ya nggak apa-apa. Jadi misalnya nih saya sama Bu Dini belum pernah ketemu nih. Terus kemudian saya bilang sama, ya Bu Dini belum pernah ketemu sama saya ya. Terus kemudian Ibu, saya kasih nih misalnya, ini misal ya Bu, saya kasih door prize Bu. Nah itu udah nyala mic-nya. Bu Dini kita belum pernah ketemu, terus misal saya kasih Ibu door prize-nya 100 gram logam mulia, antam. Wah, per tadi malam 10 gramnya harganya 9,8an ya, 9,9, hampir 10 juta lah misalnya. 10 juta Ibu saya kasih 100 gram. Berarti kurang lebih duitnya 100 juta nih. Misalnya kayak gitu Bu Dini. Bu Dini apa yang Bunda pikirkan setelah saya kasih antam kayak gitu misalnya? Berasa wow kan? Kayak excited, oh ngimpi apa semalam ikut acara Salimah door prize-nya antam 100 gram kan gitu kan. Nah, terus misalnya nih, Ibu kan udah saya kasih gitu kan, udah saya kasih, Ibu ngerasa excited. Terus seminggu kemudian saya WA ke Bu Dini. Bu Dini, saya lagi repot nih Bu Dini, cucian saya banyak, bisa dibantu nggak Bu Dini? Bisa, Ustazah, saya tukang laundry. Pas ya, tukang laundry, Ustazah. Oh, tukang laundry. Wah, cocok Bunda, bisa, saya siap gitu kan. Walaupun rumah saya Surabaya, jadi rumahnya Sidoarjo, siap-siap aja kan. Ya Pak ya, udah dikasih 100 juta, masa iya nolak minta tolong nyuci kan, walaupun nggak dicuci sendiri kan dilempar ke laundry gitu kan. Nah ini loh yang maksud saya, bahwa ketika orang itu sudah dikasih berita gembira, ketika kemudian diberi tugas, diberi amanah, diberi kewajiban, dia akan bersegera dan tetap nyaman ketika menerima kewajiban itu, ya nggak?
Karena udah ada rasa hutang budi. Nah, itu yang perlu kita lakukan sama anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tauhid rububiyatullahnya itu sudah bagus, sudah kuat, begitu kemudian dia masuk di fase kedua, tauhid mulkiyatullah, enteng kita ngasih tahunya, Bu. Makanya kenapa waktu anak-anak saya usia 10 tahun, itu dia udah nanya, Bunda, teman-temanku udah banyak yang pacaran, udah pada yang suka nih Bunda, memang pacaran itu boleh nggak sih Bunda dalam Islam? Wah, kita ngobrol tuh. Jadi pacaran itu biasanya ya Kak, biasanya orang pacaran tuh kayak gini. Nah, ternyata di hadisnya Rasulullah itu ada yang bilang kayak gini. Oh gitu. Nah, ketika Allah bilang gini, Rasulullah bilang gini, anak yang sudah terlanjur jatuh cinta sama Allah dan Rasulnya kan, oke, aku ikut, kan begitu ya. Dia nggak nge-reject. Kenapa? Karena dia sudah jatuh cinta dulu sama Allah dan Rasulnya. Dia udah jatuh cinta dulu pada agamanya. Makanya dia nanya, Islam itu memperbolehkan pacaran nggak? Gitu. Beda sama anak yang dia tahu Islam nggak memperbolehkan pacaran, tapi tidak dibangun dari sebuah pondasi yang kuat, tidak dibangun dari cinta yang menggebu di fase sebelumnya. Akhirnya apa? Nggak boleh pacaran dalam Islam. Sih, itu aja kok nggak ngapa-ngapain loh kan? Ada jawabannya. Bahkan waktu itu anak saya nanya, saya masih ingat banget itu pagi-pagi ya, masih jam 7 pagi tuh diskusinya tentang pacaran waktu itu. Tentang, lalu kalau nggak boleh pacaran, dulu ayah sama bunda nikahnya gimana? Sampai menikah gitu dibahas sama dia. Oh, bunda sama ayah dulu nggak pacaran, dulu nikahnya itu pakai ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf tuh kayak gini. Oh gitu ya, nggak pakai pacaran tapi bisa nikah ya? Ya udah deh, aku nanti kalau nikah aku ta'aruf aja, nggak usah pakai pacaran. Wah ya kan, ini ada inspirasi. Kalau tauhid rububiyatullahnya udah kuat di awal, maka ketika ada syariat, ada SOP, ada hukum yang harus dia lakukan, dia akan dengan ringan hati. Seperti Bu Dini tadi yang saya bilang, Bu tolong cucian saya banyak. Oke, siap. Kenapa? Udah 100 gram coba dikasih loh ke Mulia kemarin ya. Ibu Dini, itu permisalan ya, tolong saya jangan ditagih ya. Ya, jadi kayak gitu ya bunda-bunda, bahwa kalau berbicara tentang anakku jatuh cinta, ini kompleks bicaranya. Kita tidak sedang menyiapkan anak kita menjadi apa ya, benar pergaulannya saja, tapi kita juga sedang mempersiapkan mereka ini menjadi wanita seutuhnya. Kita juga mempersiapkan mereka menjadi seorang calon istri dan ibu yang baik. Begitu pula dengan anak laki-laki kita. Kita sedang mempersiapkan mereka menjadi laki-laki yang sejati, menjadi suami yang baik, dan menjadi ayah yang juara. Insya Allah itu cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Uwis, luar biasa ya yang disampaikan tadi tentang fitrah seksualitas. Saya juga sangat tertarik dengan kan cinta terlebih dahulu. Ada peribahasa, kalau sudah cinta melekat, tai kucing terasa coklat. Mungkin seperti itu ya Bunda Uwis ya? Iya, betul. Kalau sudah di fase 3 sampai berapa tahun tadi kita benar-benar diiming-imingi sama cinta kepada Allah dan Rasulnya, biasanya kalau sudah usia preakil balik atau balik, kita mah udah enteng, tenang aja gitu ya sama Allah, sudah taat gitu ya dengan syariat-syariatnya. Ya, monggo untuk Bunda sekalian yang sudah hadir untuk bisa berpartisipasi, baik bertanya ataupun menanggapi, bisa melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung ya melalui raise hand, kemudian kita akan tayangkan videonya atau menyalakan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Bunda Uwis. Ya, silakan. Ya, ini dari Bu Anis Puspita Ningtyas. Apa yang harus dilakukan ini Bunda Uwis jika terjadi hutang tahapan fitrah seksualitas? Iya, Bunda Anis ini sudah usia SMA kalau tidak salah, kelas 1. Iya, apa yang dilakukan kalau ada hutang? Iya, sebagaimana hutang berarti harus dibayar, Bunda. Dulu hutangnya di bagian apa, maka itu yang harus kita bayar. 2 hari yang lalu, malam itu saya dijapri sama seorang ibu yang putra beliau SMA, usianya 16 tahun. Si ibu ini japri sama saya karena beliau bertanya, gimana kalau anak itu nanya tentang seks
tentang dari mana datangnya bayi gitu kan, dari mana dan sebagainya, pokoknya tentang seksualitas ya, yang hubungannya sama biologis. Ibu ini bingung gitu, apa yang harus ibu ini katakan gitu. Dan ketika saya cek, ya sebenarnya ketika anak bertanya tentang itu, lumrahnya itu di usia sebelumnya bahkan gitu. Dan anak ini laki-laki tapi dekat dengan ibunya di fase sekarang. Dia nggak mau sama ayahnya. Dengan 1-2 alasan intinya nggak mau. Maka ya berarti tetap harus ada PR. Kalau anak laki-laki ya dekat dengan mama bundanya. Kalau di fase sebelumnya, anak laki-laki harus dekat sama ayahnya gitu. Termasuk ketika menjelaskan, mempersiapkan, oke, nanti kamu sebentar lagi ada kemungkinan lo mimpi basah. Apa itu ya mimpi basah? Jadi mimpi basah itu bla 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 bla. Nanti tandanya celanamu basah. Itu bukan pipis, itu namanya sperma. Nah, itu artinya kamu sudah balik. Kalau balik itu bla 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 bla. Ini dia jelaskan di fase ketiga, fase 7-10. Dan itu kalau laki-laki ya yang menjelaskan ayahnya. Kalau anak perempuan tentang haid yang menjelaskan bundanya. Nah, ini kalau ternyata luput, ya pasti akan ada hutang. Maka gimana? Ya segera bayar hutangnya. Gimana caranya? Kalau tadi masih nggak dekat sama ayahnya, cari cara agar anak ini bisa dekat sama ayahnya. Pasti punya kunci masing-masing anak yang bisa jadi berbeda. Kalau tadi saya nemukan ya, kunci anak pertama saya adalah roller coaster gitu kan. Ini di luar dugaan aja. Ya alhamdulillah Allah memudahkan kita menangkap insight. Oh, roller coaster, coba sih. Dan ternyata beneran itu adalah jembatan yang luar biasa. Dari anak saya yang kecanduan sama saya, akhirnya dia sekarang dekat sama ayahnya. Kayak gitu, intinya dibayar hutangnya. Ya, jadi dibayar hutangnya ya Bunda Anis. Ya, ini teringat roller coaster juga, saya jadi teringat putri sulung saya nih Bunda. Kemarin sempat bingung mau cari aktivitas apa sama abinya, ternyata dia senang mendaki. Dan ternyata mendaki, ikutlah mendaki kemarin. Ternyata itu jadi satu sarana. Ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya ada Bu Yeni ini. Bu, saya mau tanya. Oh, maaf sebentar ya. Kalau anak sudah terlanjur agak takut sama ibunya, gimana ini Bunda Wis untuk memulai bersahabat? Anak udah terlanjur takut sama ibunya. Jadi begini Bunda, saya kasih analogi ya. Misalnya kita nih orang yang sangat solih gitu ya. Misal kita orang yang sangat solih, kita orang yang sangat taat kepada agama, terus suatu hari kita itu melakukan satu kemaksiatan. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, maka yang muncul adalah perasaan tidak nyaman. Ya kan? Nolah-noleh, kira-kira nanti aku gimana gitu kan, kira-kira ada yang melihat atau enggak, perasaan bersalah, perasaan berdosa, dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kita lakukan lagi, besok lagi dan lagi, kita akan berpindah dari titik satu, berpindah ke titik yang kedua. Oke, apa yang titik kedua? Oke, mungkin spotlightnya bisa digeser dulu. Iya. Nah, kita akan pindah ke titik yang kedua. Titik yang kedua itu apa? Nah, titik yang kedua itu dia akan apa ya istilahnya? Kalau tadi dia merasa takut, dia sekarang akan jadi merasa biasa saja. Ngerasa biasa aja. Makanya kenapa kalau kemudian ada anak-anak gitu ya, pacaran gitu ya, karena dia sudah terlalu sering gitu kan, akhirnya ya biasa aja. Kalau kita lihat di mall-mall besar gitu kan, anak-anak pegangan, gandengan tuh biasa, saling merangkul pinggang itu biasa, bahkan mereka saling cipika-cipiki itu biasa. Kenapa? Dia di tahap kedua. Atau kalau ini kita lakukan lagi dan lagi, maka dia akan geser ke titik yang ketiga. Titik ketiga apa? Kecanduan. Ya, sama dengan anak ketika marah, dimarahin sama orang tuanya, bapak atau ibunya. Pertama, ketika anak-anak itu dimarahin, yang terjadi adalah dia ngerasa takut. Ngerasa takutnya gimana? Biasanya kayak gini ya, nunduk, terus ini kayak gini, ibu-ibu coba ya kalau anak-anak lagi ada konflik sama kita lagi terus anak-anak di sini ya, ini ya berkerut. Kayak gini ya, saya belajar ini dari Dr. Amir di pengasuhan berbasis otak. Ini berarti dia marah, tapi marahnya yang udah kayak ada benci, dendam gitu sama orang di depannya. Kayak gini. Nah, ini hati-hati gitu. Nanti kalau kemudian anak ini besok dimarahin lagi, dibentak lagi, dimarahin lagi, dibentak lagi gitu kan, akhirnya dia pindah ke titik yang kedua. Titik yang kedua apa?
Titik yang kedua, suara yang kedua sama. Titik yang kedua adalah dia akan merasa biasa ketika dimarahin sama bapak ibunya. Jadi ketika ibunya ngomel, dianya, nah gitu kan? Atau ketika ibunya ngomong, ngomong apa, bu, nah gitu. Ayo cepetan, tak banting lu ya, gitu ya, bantingan, malah kayak gitu, kayak nantang gitu. Ini dia di fase kedua, titik kedua. Ini kalau kita tidak segera memperbaiki pola pengasuhan kita tidak sedang berusaha lebih baik dari kita sebelumnya, ini tidak akan menutup kemungkinan anak-anak pindah ke titik yang ketiga. Apa titik yang ketiga? Dia kecanduan omelan orang tuanya. Nah, ini hubungannya gimana sama pertanyaan, kalau anaknya sudah terlanjur takut gimana? Apa yang harus dilakukan untuk memulai bersahabat? Iya, nasihat-nasihat lepas aja dulu. Poinnya adalah membangun bonding. Membangun bonding apa? Bisa diawali dari hal-hal yang dia sukain. Hal-hal yang dia sukain. Misalnya nih, dia suka main HP nih, main game namanya Minecraft. Ibu tahu nggak ada Minecraft? Minecraft itu kalau anak-anak suka arsitektur, dia Minecraft. Mainnya Minecraft. Terus ditanya deketin, apa itu kak? Minecraft bunda, kok keren banget ya? Cara mainnya gimana? Kayak gini bunda. Nah, kita masuk ke dunianya. Kalau dia ternyata sukanya dengan tokoh-tokoh tertentu, misalnya Iron Man gitu ya. Misalnya kan ada anak-anak yang sangat suka dengan figur-figur seperti ini. Kamu kenapa suka sama Iron Man gitu? Oh, dia itu keren-keren. Oh iya ya, gimana ya caranya kayak gitu. Nah, masuk ke dunia alih-alih daripada kita kemudian malah nasihatin, kenapa kamu suka Iron Man? Kenapa nggak suka sama Rasulullah? Iron Man itu kan imajinasi, nggak ada. Nah, jangan gitu. Kalau mau jadi sahabat, ya kita harus masuk dulu ke dunianya, membuat dia nyaman. Bahkan ada seorang teman itu yang mendapati ketika anaknya merokok. Tahu nggak yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tuanya ini ustadz. Ini saya waktu itu di forum. Beliau mengatakan, kamu merokok ya mas? Iya. Ini cerita yang mana? Saya pada lupa ya. Oh, ini bukan cerita yang ustadz ya. Cerita yang tapi orang tua begini. Kamu merokok ya mas? Iya. Berapa kali kamu sehari ngerokok gitu? Emang kamu kalau ngerokok rokok yang mana gitu kan? Gimana rasanya ngerokok? Nah, jadi diajak diskusi kayak gitu, bukan kamu ya merokok, bapak aja nggak pernah merokok ya, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya adalah satu, pertama adalah masuk ke dunianya. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan dengan membangun pola komunikasi yang rileks, tidak menghakimi, juga tidak menjustifikasi. Udah, kuncinya sahabat di situ aja. Nanti sambil kita banyak berdoa gitu ya, sambil kita banyak bermunajat, yang punya hati anak kita, lembutkanlah anak saya, lembutkanlah hati putra putri saya, dan izinkanlah saya bisa masuk dalam hidupnya agar bisa memberikan nasihat kepadanya. Jadi kayak gitu ya. Case yang pernah saya tangani, klien yang pernah saya ini, itu ada anak yang sangat benci sama bapaknya, bahkan bapaknya diblokir, tidak pernah menyapa gitu ya. Anaknya sekarang usianya udah juga, asuhannya banyak sekali memang. Jadi dia sering dipermalukan oleh orang tuanya. Orang tua tuh ngasih nasihat itu bukan di tempat yang tepat gitu loh. Ada temennya malah dinasehatin. Nah, ini anak-anak bisa malu ya, apalagi yang fase 7, 10, 11, 14. Maka hati-hati juga memberi nasihat. Pastikan ketika niat kita benar, itu juga diiringi dengan cara yang benar. Niat kita untuk menasihati anak-anak agar mereka lebih baik, tapi pastikan juga caranya juga tidak mencederai harga diri serta kewibawaan anak-anak kita. Kurang lebih kayak gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, selanjutnya nih Bunda Uis, tadi ada Bu Diah Kuswandari. Kalau usianya beragam gimana nih Bunda Uis? Ada yang usia 8 sampai 11. 8, 11, 13, 18, 19 tahun. Ya, monggo Bunda Uis. Ya, kalau beragam, ya diperlakukan sesuai usia masing-masing gitu. Kayak gini ya, kayak di sekolah gitu kan. Kalau di sekolah itu kan materinya seragam semua ya. Materinya seragam, bisa nggak bisa, pokoknya kurang lebih ya materinya sama gitu kan.
keunikannya tidak diperhatikan, tidak terlalu diperhatikan. Nah, kalau kita menjadi orang tua, ya minimal ini yang kita lakukan ke anak-anak kita. Kalau misalnya anak kita usianya 8, ya perlakukan dia seperti anak usia 8. Usia 8 itu berarti apa? Oh, dia harus dekat dengan satu gendernya. Kalau dia perempuan, berarti dia dekat sama bundanya, gitu kan? Ya, kalau misalnya ada anak yang umur 20 tahun, nah 20 tahun itu yang mana? Nah, 20 tahun kan berarti sudah lewat dari fase 14 gitu kan. Nah, dia tinggal dicek mana yang tadi yang kurang gitu. Intinya perlakukan anak sesuai dengan usianya dan tidak boleh diseragamkan. Ya, jadi kita mulai checklist ya, masing-masing anak kita gitu ya Bunda Wis ya. Iya, betul, checklist. Ya, banyak sekali sebenarnya pertanyaan ini, semoga bisa terjawab semua ya. Ini ada dari Bu Dini tadi, anak saya 11 tahun, saya wejangi ya, kalau mulai kenal anak laki-laki, ayah harus tahu karena ayah laki-laki. Jadi tahu sifat laki-laki, Jadi ini gimana Bunda Uwis? Iya. Oke, anaknya kan berarti perempuan ya, usia 11 tahun. Kalau mulai kenal anak laki-laki, ayah harus tahu karena ayah laki-laki. Sebenarnya kalimatnya bukan itu ya pertama kali ya. Jadi kita nggak sedang apa ya, kalau saya sampaikan ke anak saya, pembahasan tentang suka kepada lawan jenis, kemudian di fase anak itu melihat ayah sebagai cinta pertamanya, ayah sebagai cinta pertamanya anak perempuan gitu, sehingga nanti dia bisa ngeliat, oh ternyata kalau laki-laki yang baik itu kayak gini. Jadi justru sifat-sifat seperti apa yang kita cari. Teteh. Ya, coba duduk sini. Nah, ini saya sambil ngecek anak saya ya. Ini anak saya umur 11 tahun. Boleh di sini nggak apa-apa? Nggak usah ditanya. Iya. Teteh, suaranya nggak keras ya. Teteh, nanti kalau menikah pengen punya suami kayak apa? Suami, I don't know. Yang seperti Teteh cerita dulu, pengen suami yang seperti apa? Aku lupa. Lagi ngamut. Suami yang seperti apa? Soli, lalu? Bisa mengajari aku Minecraft, menjadi Minecraft. Oke, bisa mengajari semakin kreatif. Lalu? Kreasi. Ya, udah gitu. Oke, ya makasih ya, bye-bye. Jadi sebelum dia melewati fase itu sebenarnya kita bisa ajak diskusi gitu ya, Ini pernah dia ngomong, oh aku kalau cari suami itu berarti suaminya yang solih ya bunda gitu. Oh, kalau aku cari suami itu berarti suaminya yang harus jujur ya, yang harus bisa ini. Nah ini dalam sebuah diskusi. Jadi dibangun dulu nih. Kalau cari istri kayak gini, kalau cari suami kayak gini gitu. Nah, baru nanti ngomong. Nah, nanti kamu kalau ini ditanya, kamu ada nggak cowok yang kamu suka? Nah, kayak gitu. Jadi bukan kayak diwanti-wanti. Kalau ini kan kayak diwanti-wanti ya, kamu nanti ngomong sama ayah ya gitu. Enggak, tapi kitanya yang dulu yang melihat kira-kira anak kita udah suka cowok nggak ya? Karena usia 11 kan dia harus dekat sama ayahnya ya. Usia 11 tahun dekat sama ayahnya, nanti ayahnya yang mulai ngobrol. Ada cowok yang kamu suka nggak di sekolah? Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi bukan menyuruh kamu nanti kalau suka sama cowok harus kasih tahu ke ayah ya, bukan. Tapi ayahnya yang membangun kondisi agar dia secara natural, secara apa istilahnya ya, secara sukarela gitu, menceritakan ke ayahnya. Kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan nggak bulat jawabannya. Insya Allah jelas Bunda Uwis. Iya, ke Mbak Nikmah Zuhri ya. Bagaimana cara bayar hutang proses menyusui ini Bunda Uwis, karena anak pertama laki-laki hanya menyusu beberapa bulan lanjut susu botol. Ya. Gimana ini terkait fase 0 sampai 2 tahun tadi ya? Ya, monggo silakan Bunda Uwis. Ya, kalau hutang harus dibayar. Kalau nggak sempat menyusui gimana, kan ya nggak mungkin ya kembali ke fase menyusui. Ya mungkin bondingnya bisa diperbanyak. Kemudian secara eksplisit kita mengatakan gitu ya, mohon maaf ya, seharusnya bunda itu nyusuin kamu sampai kamu usia 2 tahun ya nak gitu. Tapi bunda mohon maaf, waktu itu bunda baru bisa kasih kamu susu botol karena gini. Secara eksplisit saja dikatakan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penebus hutang-hutang kita ya. Karena kalau kita mau balik ke fase itu kan juga nggak mungkin begitu.
Jadi kayak gitu. Agar apa? Agar anak-anak juga nanti ketika mereka sudah menjadi orang tua, mereka juga akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ayah dan bunda gitu, seorang bunda. Kayak Ya. gitu kalau untuk urusan menyusui. Ya, dengan cara meminta maaf ya Bunda Uis ya. Iya. Iya. Saya pernah memang teringat beberapa ibu kemudian nangis sesenggukan gitu ya, merasa bersalah sekali karena tidak bisa menyusui dengan baik dan memang hanya ini ya caranya meminta maaf pada anak, kemudian juga memohon ampun pada Allah ya. Ya, selanjutnya ada Bunda Karima, apa Free Fire Mobile Agent atau itu game sehat itu? Itu game sehat atau bukan? Kalau tidak, apa game alternatifnya ini Bunda Uis? Iya, Bunda bisa googling di internet. KPAI itu kalau nggak salah udah pernah mengeluarkan list game-game yang berbahaya bagi anak. Berbahaya itu bisa macam-macam ya. Berbahaya satu dari sisi mengandung unsur pornografi, yang kedua berbahaya dari sisi mengandung kekerasan gitu. Jadi yang, aduh saya lupa ya, game ini baru disebut berapa hari yang lalu sama anak saya diskusi. Bunda, temanku banyak yang main game ini gitu. Gamenya itu kita diskusi belum ada seminggu kok diskusinya kemarin, karena saya nggak tahu ya itu game apa, kemudian saya dikasih tahu sama suami saya, jadi gamenya tuh kayak gini. Akhirnya kita diskusi nih, kita berempat diskusi, oke, ayah cerita gamenya ini, menurut kalian game ini gimana? Oh itu gamenya nggak baik itu, kenapa? Itu melakukan pembunuhan, kata anak saya yang usianya 8 tahun. Itu melakukan pembunuhan. Oh, pembunuhan tuh nggak baik ya? Iya nggak baik kan, berarti menghilangkan nyawa, itu menyakiti orang lain, itu kan dosa. Wah, ini kata anak nomor 2. Kata anak nomor 1, nggak cuma melakukan pembunuhan, ternyata game itu juga melakukan penipuan, pendustaan. Ternyata apa? Di game itu siapa yang membunuh, karena gamenya game online ya, siapa yang membunuh, kemudian dia nggak ngaku siapa yang membunuh, bahkan mereka berkonspirasi bersama seseorang, 2 orang, 3 orang, untuk mengatakan bahwa si X yang membunuh. Kalau si X ini dikatakan membunuh, quorumnya sepakat, maka si X ini akan dikeluarkan dari permainan. Itu sampai segitu loh. Dan ini kalau kebawa ke dunia nyata, ini kan luar biasa. Itu ada permainan fitnah, hujatan, dan sebagainya kan, dan itu berbahaya. Termasuk bahkan permainan yang nampaknya receh. Bunda mungkin pernah tahu tentang worm apa itu? Cacing tuh loh. Permainan itu permainan cacing itu anak saya bilang, Bunda ada permainan cacing yang seru Bunda gitu. Sudah akhirnya ayahnya ikut download, kemudian saya juga kok asik banget sih, saya coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya ketagihan. Begitu kemudian saya ketagihan, pas udah saya taruh itu kayak kebayang-bayang gitu, wah ini lagi makan cacing nih, saya lagi melungker. Saya pernah bikin reviewnya ini di Facebook. Ternyata salah satu efeknya dari game worm ini yang nampaknya kayak nggak ada sesuatu hal yang patut diwaspadai, tapi itu justru menjadi sumber inspirasi untuk menjadi sosok yang egois gitu. Kenapa? Kalau ada cacing yang kemudian cacingnya ini dilibetin sama kita sebagai cacing, dia mati, nah dia akan berubah menjadi makanan. Jadi dia akan membunuh orang lain untuk mendapatkan asupan makanannya. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada cacing yang mati, kemudian dia jadi makanan, meskipun ini matinya bukan karena kita, tapi karena kita ada di dekatnya, maka kita bisa mengambil makanan. Ini kan seperti mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Saya baru sadar ketika anak pertama saya ngomong, Bunda, itu kan bukan kita yang membunuh gitu, bukan kita, makanan itu bukan hak kita, kenapa Bunda ambil? Share gitu, saya baru tersadar. Astagfirullah, iya ya gitu. Dan itu bisa menjadi sumber inspirasi. Nah, Bunda bisa cek game-game apa saja yang berbahaya, baik dari sisi pornografi maupun dari sisi inspirasi seperti itu. Mobile Legends termasuk yang ini ya, mendapatkan catatan juga. Seingat saya begitu. Lebih detailnya saya nggak hafal ya, karena saya tidak hafal banyak game. Bunda boleh searching di internet. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut ke Neng Irma, Bunda Uis. Anak saya 10 tahun, taat banget tentang ibadah dan menutup aurat, tapi dia belum siap balik, seperti jijik gitu loh Bun. Kok hampir sama kayak saya ya, sampai sekarang berasa risih kalau haid. Kemudian anaknya yang kedua, usia 5 tahun, susah banget kalau diajak nutup aurat. Maksudnya gimana ini Bun? Mungkin bisa diperdetil untuk nutup auratnya itu, apakah tidak mau pakai jilbab atau gimana ya? Nanti bisa di komen di bawahnya. Silakan Bunda Uis. Ya. Anak usia 10 tahun tapi jijik ya. Kalau jijik ini berarti ada hubungannya sama karakter ya. Ternyata bundanya juga ngerasa risih kan gitu. Ya karena bisa jadi faktor
level kenyamanan kita beda-beda gitu kan. Ada orang yang pembalutnya basah dikit gitu aja dia sudah ganti pembalut kan. Ada yang sampai pembalutnya itu sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu ya, dia nggak ganti-ganti. Jadi apa ya, mungkin ada faktor itu gitu. Tapi anak-anak tetap harus diajari gitu kan. Kalau misalnya dikatakan bahwa tapi dia belum siap balik seperti Cici, ya nggak apa-apa diajarin gitu kan. Cicinya karena memang harus dihadapi gitu, sama kayak anak yang dia nggak suka main lempung tanah liat ya, bletoan gitu kan, tapi dia tetap harus dilatih untuk apa, agar dia belajar beradaptasi. Walaupun adaptasi itu antara satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda ya, karena itu urusannya dengan bakat kan. Ada bakat namanya bakat adaptability, orang yang sangat mudah sekali beradaptasi dengan berbagai kondisi. Nah, ada orang-orang yang memang adaptability-nya rendah gitu, tapi dia tetap harus dilatih minimal agar dia survive. Nah, anak-anak yang jijian seperti ini, ya minimal dia dilatih agar apa? Nanti ketika haidnya datang, dia bisa memperlakukan darah haidnya itu dengan benar. Entah misalnya pakai tampon ya kan, bagi yang cinta lingkungan biasanya nggak pakai pembalut ya, pakai tampon. Ya, pakai tampon atau pakai ini tuh yang apa yang bentuknya kerucut itu. Jadi ada wadahnya gitu kan, ada wadahnya yang bisa dicuci. Kalau tampon kan kain ya, ada satu lagi tuh yang saya lupa namanya apa. Nah, ini kan tetap harus diperlakukan darah-darah ini, barang-barang ini gitu. Termasuk kalau misalnya dia pakai pembalutnya, nanti cara membersihkannya gimana, cara membuangnya gimana kan gitu. Nah, tetap harus dilatih. Walaupun dia cici, ya minimal survive aja. Kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan kedua tadi Bunda Wis, anak saya yang kedua usia 5 tahun susah banget diajak tutup aurat. Nah, ini dilanjutkan bahwa cuman mau pakai kaos, celana dalam meskipun main di luar rumah. Gimana ini Bunda Wis? Berapa tadi, 5 tahun ya? Tahun. Iya, 5 tahun. Kalau dia susah banget disuruh nutup aurat cuman pakai kaos sama celana dalam gitu kan. Gimana? Nasehat. Ini kan ngomongin tentang nasehat ya. Nasehat itu masuknya bisa dari banyak ini ya, banyak struktur otak. Ini saya ngomongin tentang struktur otak. Nah, salah satu bagian otak yang bisa sangat mudah untuk memasukkan nasihat itu namanya otak lobus insula namanya. Ini berlaku umum ya, tidak cuma tentang masalah aurat. Tentang anakku jatuh cinta bisa masuk, tentang anakku jadi anak yang lebih rajin bisa masuk. Pokoknya semua case. Satu otak ini namanya otak lobus insula. Lobus insula ini waktu ketika saya belajar tentang pengasuhan berbasis otak, jadi kurang lebih 5 tahun ini saya fokus belajar tentang otak ini, tentang pengasuhan otak dan pengasuhan. Waktu itu guru saya, Dr. Amir, mengatakan begini, Bunda Ais, kalau kepengen nasehatnya itu tidak masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri, atau kepengen nasehatnya itu tersimpan dalam jangka waktu yang lebih lama, maka bagian otak ini harus distimulus, bagian otak ini harus disentuh. Otak apa itu? Gitu. Bahkan kata beliau, seandainya kita adalah para bakulers, para pedagang, apapun yang kita jual, maka iklan yang baik adalah iklan yang menyentuh otak ini. Otak apa? Otak lobus insula. Bagaimana cara menyentuhnya? Ternyata cara menyentuhnya lobus insula sangat efektif disentuh, distimulus dengan metode berkisah, bercerita. Maka Bunda bisa memasukkan kisah-kisah tertentu yang value-nya adalah malu. Ini kan urusannya tentang malu ya. Kalau misalnya dia nggak pakai kerudung, gimana usia 5 tahun? Ya nggak apa-apa kan, belum wajib memang. Tapi kalau cuman pakai baju dalam, kemudian pakai celana dalam gitu kan, berarti ini harus ada yang dijaga, harus ada yang diperbaiki dari sisi pemahamannya anak ini gitu. Nah, masukkan ini dengan kisah. Masukkan dengan cerita. Ceritanya dari mana Bunda? Bisa cari buku-buku yang ceritanya tentang malu, tentang aurat. Banyak ya sekarang buku-buku bisa kita cari. Atau misalnya Bunda nggak ada, Bunda searching, Bunda googling misalnya. Atau cari inspirasi, atau ngarang sendiri juga nggak apa-apa. Ngarang sendiri, wah ada anak nih namanya Tini. Suatu hari Tini akan bermain bersama Vira temannya. Lalu, nah itu diarang-arang kayak gitu. Jadi silahkan masukkan nasihatnya dalam bentuk berkisah. Udah cari kisahnya, lalu praktekkan. Sehari, 2 hari, 3 hari ya, sampai sekiranya dia mulai muncul tuh value-nya. Kurang lebih gitu Bunda Ratna. Masih mute?
Ya, terima kasih Bunda Uwis. Pertanyaannya sebenarnya masih cukup banyak Bunda Uwis, tapi waktunya sepertinya kurang memungkinkan. Iya. Jadi kami mohon izin barangkali nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa kami sampaikan via Wapri. Mungkin Bunda Uwis bisa menjawabnya via voice note dan akan kami bagikan di grup. Bagaimana Bunda? Ya? Boleh silakan. Oh, itu tadi game Among Us. Iya, betul, Among Us. Oh, enggak. Iya. Kita bisa jawab ya. Iya, yang tadi saya cerita tadi ya, itu Among Us betul. Tapi sebelumnya bolehlah kalau satu pertanyaan lagi ya, kayaknya ada beberapa penanya yang tanya dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana kalau anak-anak kita suka artis-artis Korea, Bunda Uwis, musiknya, bagaimana cara mengembalikan ke cinta Rasul dan Islam? Sekalian pertanyaan Bunda Kartika juga sama. Kalau menyikapi senang banget K-pop sampai berharap punya pasangan seperti yang ada di K-pop itu. Anaknya sudah usia siap menikah. Ya, silakan Bunda Uwis, satu pertanyaan terakhir. Ya, tentang anak yang suka artis-artis Korea dan sebagainya, mungkin kalau kita langsung ngejudge, langsung ngelarang, itu nanti kan akhirnya anak-anak reject juga kan. Mamaku nggak asik gitu kan. Akhirnya justru kita memasuki nasihat itu nggak bisa, justru susah gitu. Terus gimana nih anak-anak yang suka artis Korea misalnya, coba digali dulu gitu ya. Kamu kenapa tuh suka sama artis-artis Korea? Kayak gitu kan misalnya. Oh iya, itu dia keren tuh, dia ganteng misalnya. Terus kemudian dia suaranya enak. Dia ini, ada nggak sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari dia? Oh iya, ternyata dia walaupun masih muda, duitnya banyak loh mah gitu. Dia mau berusaha. Nah, kalau kamu mau berusaha apa biar kamu bisa bermanfaat dan misalnya dapat duit banyak. Nah, hal-hal yang kayak gini bisa, istilahnya kita nggak langsung memutus gitu ya, tapi mengajak mereka diskusi, masuk dulu ke dunia mereka, kemudian ngobrol apa insight yang bisa kita ambil dari sana gitu kan. Ada yang anaknya itu suka artis Korea, suka nonton film Korea, dan dari sana anaknya akhirnya belajar bahasa Korea. Dan ketika menang ada lomba dia menang gitu, dan hadiahnya dia berangkat ke Korea itu ada gitu. Nah, kita kan artinya kita cari tahu dulu anak-anak suka Korea, suka artis itu dari sisi mana. Kemudian kita gali apakah ada yang bisa kita ambil hikmah dan kita menjadikan pelajaran. Lalu gimana caranya mengembalikan ke cinta Rasul dan Islam? Ini kembali lagi ke fitrah tauhid rububiyatullah gitu kan. Kalau tauhid rububiyatullahnya sudah bagus, maka ketika sudah mulai diperkenalkan kepada adab, kemudian diperkenalkan kepada hukum-hukum syariat, itu lebih enteng. Jadi cek lagi tauhid rububiyatullahnya bagaimana. Saya pernah keinget anak saya tuh, yang pertama ngomong kayak gini, Bunda, saya kok agak lupa ya. Dia menyebutkan nama artis gitu ya. Bunda pernah dengar nggak ada artis ini gitu? Oh iya, Bunda pernah dengar gitu. Kenapa memangnya? Itu tuh teman dia nyebutkan si A itu kalau aku lagi main ke sana dia mesti nyanyi lagu itu. Terus kemudian aku main ke rumahnya si B juga suka banget sama anggotanya artis itu yang namanya ini. Dia bisa menceritakan, oh gitu, kamu tahu dia siapa? Pokoknya dia artis lah gitu. Udah pernah lihat belum gitu. Iya, kita lihat sama-sama. Dia bundanya malah nantangin, ngajakin nonton artis itu. Saya buka YouTube, anak nomor 1 nama nomor 2 duduk di sebelah saya, masih ingat itu. Oke, kita cek namanya. Aduh, saya lupa, mohon maaf ya, lupa namanya saya cek. Kemudian klik masuk ke YouTube-nya. Ini tuh artisnya. Komentar mereka apa? Astagfirullah, udah Bunda, matikan aja Bunda, itu auratnya kelihatan semua, aku nggak mau, aku malu gitu. Ya kan, karena tauhid rububiyatullah udah terbangun gitu. Karena kadang-kadang anak suka itu perlu kita gali, dia beneran suka atau cuma karena temennya. Giliran kemudian temannya suka gitu ya, ketika dia sudah tahu, kamu jangan terlalu suka sama itu, kenapa? Itu auratnya banyak kelihatan ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi dicek lagi ke tauhid rububiyatullahnya. Itu ya. Yang kedua tadi apa tadi Mbak? Sama kok Bu. Pasangan ya. Sampai jadi pasangan ya, anaknya udah siap nikah, udah masuk fase usia menikah. Nah, kalau anak-anak sudah masuk fase siap menikah, saran saya anaknya perlu diberi pendampingan khusus untuk persiapan pranikah. Sudah banyak kelas-kelas ya, kelas-kelas pranikah. Jadi ngomongnya bukan tentang pengen punya suami macam anggota K-pop saja, tapi dia juga akan disiapkan apa sih ilmu yang harus dia kuasai sebelum menikah gitu. Kemarin pagi saya ngisi seminar untuk pranikah, tapi baru
awalan saja, dan Masya Allah dari awalan saja itu pertanyaannya banyak banget, dan banyak para bucin, tau bucin nggak? Budak cinta. Budak cinta itu ya, kenapa ya dia gampang sekali jatuh cinta gitu. Dia bagaimana cara meminta cinta, kemudian bagaimana mempersiapkan memasuki mahligai rumah tangga. Nah, untuk anak-anak yang sudah memasuki usia nikah, saran saya ibunya mendaftarkan anaknya ke sekolah pranikah, tapi tentu dengan beda ya kalau anaknya sendiri yang pengen gitu kan, terus bilang, Bu aku ikutin itu ya Bu, bayarin ya Bu, oh oke. Tapi kalau anaknya nggak tahu atau nggak kepengen, nah ibunya tinggal menghasut memotivasi. Ibu dulu waktu nikah itu susah loh nak. Kenapa? Ibu nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti, ibarat ibu tuh lagi pergi ke hutan nggak punya kompasnya gitu. Sampai akhirnya dia muncul, oh berarti nikah itu butuh ilmu. Ya iyalah nak, nikah itu butuh ilmu. Bayangkan aja, nikah itu ibadah paling lama loh. Kalau sholat aja ada jedanya, gimana kalau nikah nggak ada jedanya? Kan selalu terus jadi istri. Gimana ya? Berarti butuh ilmu ya Bu? Iya. Kamu mau belajar nggak? Mau? Ikutin dia. Nah langsung daftar. Jadi kayak gitu ya Bunda. Jadi memunculkan why-nya dulu. Apalagi anak-anak yang udah siap nikah. Kurang lebih kayak gitu jawabannya. Nanti bisa tanya ya, ada kelas pranikah di mana. Sudah banyak yang muncul di online juga ada. Siang ini kelas pranikah saya ngisi harusnya tentang komunikasi suami istri. Itu materi kesekian dari 12 materi. Oke, kayak gitu Bunda Ratna. Iya, 16 menit lepas dari pukul 11, Bunda Uwi. Pengennya kita ngobrol lebih lama lagi gitu ya, Masya Allah luar biasa bahasan kita di kesempatan yang hari ini. Tapi apa daya Bunda Uwi, harus segera kita akhiri nih. Ya, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Bunda Uwi untuk bertemu secara offline dan dengan waktu yang lebih lama lagi, kalau bisa seharian ya. Kita adakan obrol-obrol bareng dengan teman-teman di Salimah PC Wonoayu dan Tulangan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bunda Uwi. Tapi ini